Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang yuk belajar soal-soal PPG part 3 Pretest Profesional Guru BK. Soal nomor 1, angket dan skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda. Adapun letak perbedaan angket dan skala psikologis adalah titik-titik. A. Data yang diungkap angket berupa konstruk psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. B. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. C. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. D. Angket digunakan untuk mengukur aspek afektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Jawabannya adalah C ya, angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. Di sini kita lihat yang opsi A. Data yang diungkap angket berupa konstruk psikologis. Ini sebaliknya ya, karena skala psikologis yang mengungkap konstruk psikologis, sementara angket berupa data faktual. Opsi B, data angket perlu dilakukan uji reliabilitas. Ini juga sebaliknya, karena yang perlu uji reliabilitas itu adalah skala psikologis ya. Data hasil angket tidak perlu diuji lagi reliabilitasnya, karena reliabilitas angket terletak pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab dengan jujur apa adanya. Kemudian opsi D, angket digunakan untuk mengukur aspek afektif. Ini juga sebaliknya ya, karena yang mengukur aspek afektif adalah skala psikologis ya. Jadi cenderung digunakan untuk mengukur aspek afektif, bukan kognitif. Nah, di sini ada perbedaan angket dan skala psikologis. Aspek data yang diungkap, angket merupakan data faktual atau data yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek. Sementara skala psikologis mengungkap konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek kepribadian individu. Pertanyaan. Nah, kalau angket berupa pertanyaan langsung yang terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap, yaitu mengenai data atau opini berkenaan dengan diri responden. Kalau skala psikologis, pertanyaan tertuju pada indikator perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri subjek yang biasanya tidak disadari responden. Responden, kalau dalam angket, biasanya tahu apa yang ditanyakan dalam angket dan informasi apa yang dikehendaki. Sementara dalam skala psikologis, meskipun responden memahami isi pertanyaannya, biasanya mereka tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan simpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan tersebut. Informasi, kalau dalam angket, dapat mengungkap informasi mengenai banyak hal, seperti tadi di soal ya. Sementara dalam skala psikologis, hanya diperuntukkan guna mengungkap suatu atribut tunggal atau unidimensional. Hanya mengungkap konsep diri seperti itu, tapi sudah didefinisikan secara operasional. Di sini ada contoh angket ya. Angket itu ada contoh angket terbuka. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki hobi main game online? Berapa lama saudara main game online? Seperti itu ya. Ada juga angket tertutup. Contohnya nomor 1, apakah saudara memiliki hobi main game online? Jawabannya harus ya atau tidak ya. Berapa lama saudara main game online? Ada 2 jam, lebih dari 2 jam, begitu ya. Jadi dibatasi ya kalau angket tertutup. Kemudian ini contoh skala psikologis ya. Jadi responden diminta menilai pelaksanaan pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh sekolah. Biasanya ya terdiri dari rating ya atau angka ya, dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 10 atau dari yang buruk ke yang paling baik seperti itu ya. Ini contohnya kehadiran guru di sekolah. Kita diminta untuk menilai 1 sampai 5. 2, penguasaan materi ya, seperti itu. Soal nomor 2, berdasarkan identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa 52% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan.
Semua siswa membutuhkan pemahaman tentang menerima keadaan diri sendiri positif dan secara realistis, dan 15% bergaul dengan teman sejawat secara positif, serta belum tersedianya alat bantu yang terstandarisasi dan ruang BK masih menjadi satu dengan ruang guru. Berdasarkan pada soal tersebut, layanan apa yang harus diprioritaskan dan mendesak untuk diberikan adalah A. Layanan responsif, B. Layanan dasar, C. Layanan peminatan dan perencanaan individual, D. Dukungan sistem. Di sini ada angka-angka ya, 52%, 15%, dan ini jangan lupa semua siswa ya kata kuncinya. Nah, di soal ditanyakan mana yang harus diprioritaskan dan mendesak. Jawabannya adalah B. Layanan dasar. Kenapa bukan layanan responsif? Karena ini beda konsep ya. Ini kalau di modul angketnya berupa daftar cek kebutuhan peserta didik. Jadi semua siswa atau 100% siswa itulah yang harus diprioritaskan dalam pelayanannya. Ada yang dinamakan skala prioritas. Kuadran 1 lebih penting atau lebih prioritas dan lebih mendesak. Kuadran 2 lebih penting tapi kurang mendesak. Kuadran 3 kurang penting tapi lebih mendesak. Dan kuadran 4 kurang penting dan kurang mendesak. Jadi ini ya konsepnya mengenai skala prioritas. Nah, tadi ya persen-persennya itu dari mana? Dari ini. Instrumennya daftar cek kebutuhan peserta didik atau DCKP. Merupakan instrumen non-tes untuk mengungkap tugas-tugas perkembangan peserta didik baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. 2. Data yang didapat dari DCKP mengungkapkan tentang skala kebutuhan yang menjadi prioritas peserta didik dalam penyelenggaraan layanan BK. Semakin tinggi persentasenya, semakin menjadi prioritas. 3. Layanan prioritas atau yang mendesak adalah kebutuhan-kebutuhan dengan persentase 100% atau semua peserta didik. Seperti di soal ya, ini ada kata kunci semua siswa atau dengan kata lain 100%. Soal nomor 3, Rika merupakan siswa kelas 12 di SMA Mawar jurusan IPS. Sudah mau lulus, Rika belum menentukan apakah mau melanjutkan atau kerja. Rika juga belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Dia selama ini sekolah hanya sekedar sekolah tanpa ada tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Rika? A. Identity achievement, B. Identity diffusion, C. Identity foreclosure, D. Identity moratorium. Jawabannya adalah B ya, identity diffusion. Ini di soal ada kata kuncinya, belum tahu gitu ya sebenarnya apa potensi yang dimilikinya itu apa gitu. Jadi dia kebingungan. Selanjutnya saya mau share tentang identity status ya. Ini teorinya dikemukakan oleh James Marshall ya, yaitu keadaan perkembangan ego yang ditandai dengan ada atau tidaknya krisis dan komitmen. Nah, ada 4 ya identity status. Pertama, identity foreclosure yang berarti menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan dirinya. 2. Identity diffusion. Remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya, seperti Rika tadi di soal ya. Kemudian 3. Identity moratorium, remaja dalam keadaan moratorium, mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tetapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. 4. Identity achievement, menandakan remaja telah mampu mengambil keputusannya sendiri dengan sadar dan jelas tentang pekerjaan masa depannya. 4. Seorang siswa mendatangi guru BK dan minta diberi layanan konseling individu. Selama proses konseling, arah komunikasi yang terjadi adalah mengidentifikasi perilaku siswa, kejadian yang mendahului perilaku, dan konsekuensi dari perilaku siswa. Berdasarkan pada proses konseling tersebut, maka guru BK cenderung menggunakan pendekatan titik-titik.
A. Psikodinamika, B. Behaviorisme, C. Humanisme, D. Postmodernisme. Di soal ada kata kunci mengidentifikasi perilaku. Ya, ada kejadian yang mendahului perilaku dan konsekuensi. Ini ingat ya, teori ABC ya. Berarti jawabannya adalah behaviorisme. Konseling dengan paradigma behaviorisme memandang bahwa manusia sehat adalah manusia yang bertingkah laku secara tepat, tidak kurang dan tidak berlebihan. Perilaku tersebut dapat diperoleh apabila terjadi proses belajar yang benar. Maka sebaliknya, apabila terjadi proses belajar yang salah, maka manusia akan bertingkah laku tidak tepat, kurang, dan berlebihan. Behaviorisme memandang bahwa terjadinya perilaku berdasarkan pada teori ABC, yaitu ada antecedent, behavior, dan consequence. Nah, teori ABC itu apa? Yaitu bagaimana lingkungan membentuk behavior. Ada A, antecedent, atau kejadian, atau orang, atau aktivitas, atau waktu yang terjadi sebelum behavior. Misalnya, kejadiannya guru ada di kelas, ya, atau waktunya siang hari, kemudian aktivitasnya anak-anak berisik. Ada juga perilaku atau behavior. Dan C, consequences atau sesuatu atau perubahan dari lingkungan yang langsung terjadi sesudah behavior. Ada dua kemungkinan ya yang akan mengontrol behavior, yaitu reinforcement dan punishment. Contoh kasusnya ya, ada antecedents, guru misalnya menyampaikan tugas, behavior, peserta didik mengerjakan tugas. Ada consequences atau konsekuensinya apa? Siswa yang mengerjakan tugas lebih cepat, dia dapat pulang terlebih dahulu ya. Jadi ada dua ya kemungkinan. Kalau perilaku itu bagus atau diinginkan, dia mendapat reinforcement atau bisa berupa reward. Tapi kalau perilaku itu tidak diinginkan, dia mendapat punishment atau hukuman ya. Reinforcement ini tidak sama dengan menyuap. Misalnya anak rewel, supaya diam, dia diberikan permen ya. Reinforcement bukan seperti itu. Bukan terjadi setelah perilaku bermasalah, tetapi ada komitmen di awal. Misalnya anak-anak, kalau kalian mengerjakan tugas dengan cepat, boleh pulang lebih awal. Nah, seperti itu. Nomor 5, semenjak mengenal media elektronik seperti email, Facebook, Line, Twitter, dan sejenisnya, seorang guru bimbingan atau konselor tidak mau lagi memberikan layanan tatap muka karena menurutnya layanan tatap muka sudah kuno dan digantikan oleh layanan digital. Tindakan guru BK tersebut, A, tidak tepat karena untuk semua keadaan layanan tatap muka harus lebih efektif dan efisien. B, tepat karena media elektronik dapat menggantikan semua fungsi layanan tatap muka. C, tidak tepat karena layanan tatap muka dan layanan melalui media dapat saling melengkapi. D, tepat karena layanan melalui media lebih efektif dan efisien daripada melalui layanan tatap muka. E, tepat karena layanan melalui media elektronik lebih mampu memandirikan peserta didik. Ini jawabannya C ya, tidak tepat karena layanan tatap muka dan layanan melalui media dapat saling melengkapi ya. Jadi ada beberapa layanan yang memang menggunakan media. Ada juga yang lebih baik langsung seperti layanan peminatan dan perencanaan individual, dan memang ada beberapa materi atau topik yang harus bertemu dengan langsung seperti pendidikan karakter, begitu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.